Tuntas sudah puasa medali emas angkat besi Indonesia di Olimpiade. Lifter Rizky Juniansyah sukses meraih medali emas Olimpiade Paris dengan total angkatan 354 kg. Saat ini kami sudah tersambung dengan Rizky Juniansyah dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Rosan Roslani. Selamat malam waktu Indonesia, Rizky dan Pak Rosan. Selamat untuk medali emas yang diraih, ini adalah kado spesial untuk HUT Republik Indonesia. Nah, saya mau ke Rizky terlebih dahulu, Rizky. Rizky, ini adalah medali emas pertama untuk Indonesia dari cabang angkat besi. Seperti apa sih, Rizky, perjuangan Anda dalam merealisasikan hal ini? Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendoakan saya dan mensupport saya. Saya sangat senang dan bangga dan tentunya terharu bisa mendapatkan medali emas pertama buat angkat besi buat Indonesia. Medali pertama ini saya persembahkan untuk angkat besi dan terutamanya Indonesia. Baik, dipersembahkan untuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat pertandingan semalam nih, Rizky, Anda sempat tertinggal di nomor snatch 10 kg dari lifter Cina. Nah, strategi apa sih yang Anda lakukan untuk membalikan keadaan? Ya, memang kita kemarin sudah kalah 10 kilo snatch-nya oleh Cina dan saya sudah mulai bergoyang ya, sudah mulai nervous di belakang di tempat pemanasan. Tapi saya tidak putus asa di situ aja karena memang masih ada angkatan kena injek dan alhamdulillahnya saya bisa spirit lagi dan semangat lagi, menimbulkan semangat baru karena memang pelatih-pelatih di belakang itu mensupport saya dan menargetkan saya juga yang terbaik buat Indonesia dan alhamdulillah saya bisa muncul lagi hati dan mentality yang bagus di pertandingan itu. Saya mengangkat clean and jerk dan saya juga melihat angkatan Si Jiong memang kurang bagus atau memang lagi sakit atau apapun itu, semuanya saya melihat itu dan alhamdulillah saya bisa tumbuh semangat baru lagi. Saya bisa mengangkat 191 di atas dan memang target kita kemarin bertanding mencari medali emas, tetapi saya tidak luput dari medali perak dan perunggu. Akhirnya saya memutuskan mencari medali perak dulu, aman itu. Angkatan kedua baru saya tembak 202, tetapi saya karena melihat Si Jiong tiga kali angkatan tidak gagal semuanya, tiga kali gagal, saya langsung legowo, saya langsung turunin 199 dan itu terutama angkatan itu Olympic record dan alhamdulillah mendapat medali emas. Wow, sempat nervous tapi bangkit kembali. Luar biasa, Rizky. Apalagi melihat usia Anda ini masih 21 tahun. Ini usia yang masih sangat muda. Namun Anda berhasil menyisihkan senior yang sudah sukses di Olimpiade dan juga di Asian Games. Rahmat. Ya, ini Rizky, seperti apa sih Anda mengkondisikan atau mengatasi beban yang mungkin Anda alami sebagai andalan utama Indonesia dalam Olimpiade kali ini? Ya, sebenarnya ini bukan beban buat saya sih. Ini semua juga inspirasi saya dan buat saya semangat ya. Maupun orang berkata apa, saya dapat medali emas, tapi saya tetap semangat dan saya tetap fokus sama angkatan dan latihan saya. Dan saya juga tidak memberikan itu di pertandingan karena memang hal-hal seperti itu bisa kita kesampingkan dulu, kita bisa fokus dulu ke pertandingan. Ya, itu bisa membuat mentality kita bergoyah. Fokus ke pertandingan dan ini menghasilkan hasil yang terbaik. Rizky, kami penasaran nih, Rizky, mungkin boleh diperlihatkan medali emasnya yang sangat membanggakan ini dan kalau boleh tahu kepada siapa medali ini dipersembahkan? Tentunya buat Indonesia dan sebentar lagi Indonesia ulang tahun yang ke-79 buat RI. Saya persembahkan medali ini untuk Indonesia dan ini kado ulang tahun untuk Indonesia dan terutama saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mensupport dan mendoakan saya, terutama Ketua Umum PB-PAPSI, para Roslani yang telah mensupport dan selalu menjaga atletnya dan selalu mendoakan atletnya dan mensupport langsung kemarin menonton saya di panggung Olimpiade. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada CDM, Pak Anindya Bakri, Presiden NOC juga, Pak Okto yang berserta jajarannya yang telah mensupport saya langsung di lapangan. Dan saya juga tidak luput sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Joko Pramono yang selalu menjaga saya dan merawat saya di mes ini, di mes Pelatnas. Dan alhamdulillah ini dipersembahkan untuk semuanya. Dan saya juga terima kasih kepada klub saya di Serang, kemarin pada nobar semua, klub Bodong Gym, ayah saya di sana, kakak-kakak saya di sana, keluarga saya di sana. Kebetulan ibu saya juga nonton di sini. Saya mempersembahkan ini buat klub saya juga sendiri dan terutamanya keluarga saya sendiri.
dan yang utama ini buat pengalaman dan buat pengalaman saya sendiri, buat di hidup saya. Ya, salah satu kado terindah untuk Indonesia, dan ternyata di balik kesuksesan Rizky ada beberapa tokoh-tokoh penting. Salah satunya juga adalah Bapak Rosan Roslani. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Rosan. Selamat malam, Mbak Laura. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Rosan. Nah, Pak Rosan, tampaknya bahagia sekali nih, Pak. Ini adalah emas pertama dalam sejarah untuk Indonesia dari cabang olahraga angkat besi. Pak Rosan, program seperti apa sih yang dilakukan oleh PAPSI sehingga Rizky bisa meraih hal ini? Ya, program yang pertama tentunya kita marilah mengucapkan syukur alhamdulillah ya, dan apresiasi setingginya pada Rizky dan juga kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan doanya, semangatnya sehingga Rizky bisa mencapai hasil yang maksimal, yaitu medali emas. Tetapi memang program yang kita canangkan dari awal sejak 2015 adalah yang kita bilang dengan program pelatnas berkelanjutan. Jadi kita ini mempelatnaskan semua atlet kita itu yang berpotensi terus menerus. Jadi tidak hanya pada dekat eventnya baru kita pelatnaskan, tapi pelatnas itu kita laksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Dan di pelatnas itu justru komposisinya lebih banyak juniornya, 60% junior, 40% senior. Dan kalau kita lihat, inilah hasil pelatnas yang kita lakukan. Rizky yang baru berumur 21 tahun, itu sudah ada di pelatnas kita, bukan baru 1 tahun, 2 tahun, tapi sudah lebih dari 4 sampai 5 tahun. Jadi inilah hasil dari kerja keras kita, dan karena kami di PAPSI mempunyai pandangan bahwa semua itu tidak bisa secara mendadak, semua itu tidak bisa secara instan. Dalam hal kita ingin melahirkan atlet-atlet kelas dunia, dan kedisiplinan menjadi utama kami, dan alhamdulillah atlet-atlet kita termasuk Rizky ini mempunyai kedisiplinan yang tinggi, komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi, dan boleh saya sampaikan Rizky ini mempunyai mental, walaupun usianya relatif muda, ini baru lepas dari junior, tetapi mempunyai mental yang sangat luar biasa sehingga di ajang yang paling tertinggi di dunia bisa melakukan pemecahan rekor Olimpiade. Ya, tentu saja ini tidak jatuh dari langit begitu saja, namun banyak perjuangan yang sudah dilakukan. Dan seperti yang Pak Rosan sampaikan tadi adalah bagaimana keberlanjutan dari prestasi ini. Tentunya perjuangan tidak berhenti sampai di sini ya Pak ya. Nah, apa setelah ini langkah-langkah yang akan disiapkan atau akan dilakukan oleh PAPSI dalam menciptakan the next Rizky agar bisa terus bersaing di tingkat dunia, Pak Rosan? Ya, tentunya pelatnas berkelanjutan kita akan lakukan terus. Dan kita pun menambah juga kejurnas untuk youth dan juga untuk junior setiap tahunnya, sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit potensi yang kemudian kita bina, kita latih bersama di dalam pelatnas, kita gabungkan dengan seniornya sehingga mereka pun bisa belajar dari seniornya, dan hal-hal mengenai diet, kesehatan, kemudian masalah psikologi itu bisa kita bina dari awal. Jadi itu akan terus kita lanjutkan, dan kita mempunyai tidak hanya Rizky, tetapi punya beberapa atlet junior dan juga atlet muda yang sebetulnya sudah mampu berkecimpung di taraf dunia. Jadi saya punya keyakinan yang sangat tinggi masa depan angkat besi kita akan sangat baik. Apalagi Rizky juga masih berusia 21 tahun, insya Allah akan masih sangat panjang perjalanannya, dan harapannya tentunya kita akan melahirkan Rizky baru yang insya Allah itu pun segera kita lahirkan dan sudah akan kita lahirkan. Jadi target kita akan kita capai terus, karena kita mempunyai 3 target yang sebelumnya tidak pernah pecah telur istilah kita, yaitu target Asian Games di masa kepengurusan kita itu terpecah 2 kali, kita dapat emas Asian Games, 2 kali kita dapat juara dunia, itu pecah telur, dan pecah telur terakhir adalah medali emas di Olimpiade. Jadi semua target memang kita sudah capai, tetapi kita akan meningkatkan lagi target-target kita ke depan, melihat bahwa sekarang potensi dari angkat besi ini sangat-sangat baik, ada generasinya sangat-sangat baik, karena kita sudah mengerjakan ini sejak 9 tahun yang lalu. Jadi insya Allah masa depan angkat besi akan lebih baik, dan kontribusi di Olimpiade akan meningkat ke depannya. Baik, masih banyak atlet-atlet gemilang lainnya, dan Rizky menjadi salah satu contoh untuk rekan-rekannya. Terima kasih atas waktunya Pak Rosan dan juga Rizky. Terima kasih juga atas medalinya Rizky. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.